Hari ini materi kita lukisannya pemandangan laut ya. Ya. Silakan kalian explore laut. Ya udah, kita keluar, kita ke pantai Gajah. Ya. Gitu aja sih bang. Habis itu? Ya pulang, terus ngelukis di rumah. Kayak gitu aja. Aku juga heran sih awal-awal. Cuman gini ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Boy Chandra di Ceritain Podcast Boy Chandra. Hari ini saya akan ngobrol sama teman saya, anak muda junior di kampus saya. Dan beberapa waktu lalu kita kerjasama, beliau ini ngerjain ilustrasi buku saya Menikmati Manis Racun di Bibirmu. Siap. Namanya Erik. Sehat, Rik? Sehat bang. Erik Dharma Utama. Iya, Ya. Erik Dharma Utama. Erik Dharma Utama. Jurusan Seni Rupa UNP. Universitas Negeri Padang, wisuda angkatan Tahun 2020. 2020. Sama kita jangan-jangan. Abang kan S2 kan ya? Iya, tapi wisudanya Maret. Maret sebelum pandemi. Oh ya, sama tuh. Wisuda Bersama. terakhir sebelum wisuda online. Iya ya. Alhamdulillah terselamatkan. Sama kita waktu itu ya. Ya sama, cuman mungkin belum kenal secara apa gini, Bang. Oh, iya, Secara iya. personal mungkin belum kenal. Tapi kalau tahu Bang Boy pasti tahu. Oh. Jadi teman-teman, Erik ini sebenarnya sudah lama nih saya perhatikan. Saya tuh emang suka nih memperhatikan teman-teman di Sumatera Barat. Jangan-jangan kamu yang nonton juga salah satu yang saya perhatikan. Paparazzi Bang Boy. Dulu awal saya tahu Erik ini, beliau bikin ilustrasi untuk band Band. namanya Red Summer. Red Summer. Red Summer ya. Itu tahun 2019 Bang. 2019. Iya benar. Dan itu pakai kepala kijang apa ya? Bukan. Rusa-rusa. Itu tanaman. Apa tuh? Itu tanaman kayak apa ya, kayak keladi gitu sih kemarin. Jadi semacam figur orang Oh, pakai yang jas. ini ya. Yang Iya, Red Summer. tumbuhan ya? Iya, tumbuhan. Oh iya ya. Itu menceritakan artwork tentang tahun kejadian 98 di Indonesia. Gitu. Jadi yang menarik sebenarnya dari ilustrasi Erik ini menurut saya adalah beliau cukup berbeda dari teman-temannya, suka mengeksplor hal-hal yang unik gitu. Selain tumbuhan kan juga ada yang kepala-kepala hewan kan, Rik ya? Iya, kadang rusa sih. Iya ya. Rusa. Kadang kupu-kupu juga. Oke, Rik, sebelum kita lanjut ngobrolin soal ilustrasi dan lain-lainnya, sebenarnya saya tuh pengen tahu nih, Rik. Erik ini dari pesisir Painan. Painan bener. Ya. Iya bener Bang. Dulu waktu kecil ngapain sih, Rik? Ya seperti anak-anak normal sih Bang, main layangan, main kelereng. Oh iya. Di tepi sawah juga sering cari ikan gitu. Cari ikan? Pakai tangan kosong nggak? Kadang mancing sih, kadang nyari belut pakai ada senjata gitu kan ya. Gitu. Oh, nembak gitu? Iya, nembak. Sama kayak mancing belut dulu kayak gimana ya? Kayak di Iya. Nah, kayak gitu sih Iya. dulu. Terus bersentuhan sama akhirnya kan ke seni rupa. Iya, seni rupa. Itu sejak kapan, Rik? Kalau dalam mengenal secara seni rupa ya, mungkin kalau pengenalan lebih dalam mungkin di kampus. Cuman kalau untuk gambar itu udah dari SD ya. Dari SD udah gambar. Udah ikut-ikut lomba gambar, terus udah mulai explore kayak di belakang halaman buku gitu udah penuh sama gambar-gambar. Gambar punk gitu nggak ya? Punk sebelah Enggak gitu. dulu gambar-gambar kayak kartun ya, anime dulu sih. Oh, anime. Naruto. Oke. Ultraman, terus Dragon Ball kayak gitu. Itu sih tuh. Berarti emang tapi kesukaan itu didapat dari mana, Rik? Suka menggambar pertama kalinya lebih ke suka baca komik sih Bang, pertama. Komik. Iya, pertama. Naruto. Kebetulan di rumah banyak sih koleksi komik, tapi yang paling banyak itu Doraemon. Jadi saya suka sekali baca komik di awalnya. Jadi ketertarikan tersebut berasal dari baca komik. Itu sih intinya. Komik itu emang dibeli sendiri atau emang orang tua yang suka baca? Dulu beli komik pakai uang sendiri. Artinya disisihin sih dari jajan yang dikasih orang tua. Oh, berarti orang tua suka buku komik juga berarti enggak? Enggak juga sih. Enggak ya? Saya pribadi sih yang suka. Erik. Iya. Erik berapa orang bersaudara, Rik? Dua. Iya. Anak pertama. Anak pertama. Oke. Nah, Painan itu kan kabupaten ya? Iya, ibu kota kabupaten. Itu komiknya didapat
Aslinya sih bukan komik Gramet sih bang. Itu di pasar ada komik-komik. Oke. Tapi kan nggak tahu ya, waktu itu gitu. ya. Nggak tahu itu bakal bajakan Iya, atau asli iya, kan. iya. Yang tahunya itu komik gitu aja Iya, sih. iya. Dulu berapa ya sih harganya satu komik di Painan yang bajakan 10.000 bisa ditawar juga orang sampai 8.000. Iya, karena kalau di daerah-daerah itu dilemanya kayak gitu, Rik. Susah ya. Ini misalnya saya sebagai penulis ya, kadang-kadang tuh dilema karena emang edukasi itu nggak sampai kadang-kadang gitu. Iya, Terus permasalahan kita di Indonesia memang distribusi itu kadang-kadang nggak sampai itu ke daerah-daerah. Distribusi ya. Nah akhirnya Akses kan, Bang? akhirnya kekosongan itu diisi oleh pembajak itu tadi. Gitu. Bener sih, bener. Erik suka membuat ilustrasi karena suka baca komik. Salah satunya gitu. Salah satunya. Awalnya meniru gitu. Awalnya meniru. Nah, memutuskan untuk masuk ke seni rupa. Kenapa harus seni rupa gitu? Kan ada yang baru kan ada DKV kan, yang belakangan itu lebih populer Iya kayaknya. bener sih bang. Dulu diam-diam sih pengennya nyoba FSRD ITB ya. Apa? Waktu SNMPTN FSRD ITB. Apa yang tuh? seni rupa ITB gitu. Oh, seni rupa Iya. ITB, oke. Cuman gagal kan waktu itu. Oke. Dan ngasih tau orang tua kalau akunya ngambil hukum bukan seni rupa gitu. Jadi kan nggak direstui orang tua sih awalnya. Sampai akhirnya ditolak. Terus coba kasih pengertian orang tua. Dulu kan DKV awal-awal ya. Kalau DKV kayaknya belum terlalu booming sih di Painan, apalagi sama orang tua gitu. Mau diedukasi DKV yang kayak gimana pun mereka nggak ngerti gitu bang. Cuman waktu bisa masuk seni rupa itu dengan background gini, Mam, ini masuk seni rupa gitu. Pengen jadi guru gitu. Oh gitu, pengen jadi guru. Ya, oke, nggak apa-apa kalau seandainya pengen jadi guru gitu. Namun kalau seandainya kita ngasih pengertian pengen jadi seniman atau pengen yang jadi apa-apa, nggak diboleh sih bang. Sorry. Orang tua kerja apa, Rik? Sekarang di apa ya, orang tua cewek sekarang di rumah aja sih bang, bantu-bantu. Cuman kan sekarang ada Hetiri ya, lebih ke situ aja. Hetiri ada. Oh, maksudnya bertani atau Di berdagang, wirausaha. ya. Iya. Karena memang salah satu tantangan bagi anak-anak muda Sumatera Barat. Buat meyakini orang tua sih. Iya, kayaknya buat yang meyakinkan orang tua Iya, gitu. Saya pun juga kayak gitu sebenarnya, Rik. Karena kan kerja seni, kerja kreatif itu kan bukan pekerjaan lah menurut Bener sekali. generasi di atas kita. Bener-bener. Mereka memandang itu masih sebatas hobi, masih ya udahlah itu sampingan aja gitu ya. Tahu sih bang. Tapi zaman udah berbeda. Sempat ada penolakan. Awalnya sih ditolak gitu. Sekarang kan kerjanya secara apa ya, work from home gitu. Sekarang kan banyak tuh tetangga yang nanya gitu. Saya udah 2 tahun tuh lulus kuliah wisuda, kenapa di rumah-rumah aja gitu? Kan jadi pertanyaan sih. Pagi kadang beli lontong gitu, keluar pagi-pagi, terus orang-orang nanya tuh, orang nganggur atau gimana sih gitu. Cuman orang tua juga susah sih bang. Jelasin ke yang lain gimana, mana ya anak saya kerja di mana gitu. Orang-orang yang di sekitar nggak tahu sih istilah kayak kerja bisa remote ataupun segala macam ya. Yang penting yang akhirnya orang tua tuh udah tahu itu karena tiap bulan ada gaji, percaya aja sih sekarang. Jadi nggak masalah sih sekarang. Iya, kalau orang tua oke lah. Iya, bener. Orang tua oke. Tapi kan itu kayak tetangga itu seolah-olah kita nih beban keluarga aja terus. Bener sih, sebenarnya di Painan itu pressure tinggi sih bang. Pressure tinggi. Gimana tuh, Rik? Karena di Painan itu hampir 80% itu PNS. Oh iya? Bayangkan PNS. Kalau nggak PNS, terus yang primordial itu biasanya honor gitu. Ya. Jadi ada prop tersendiri kalau mereka honor. Jadi yang kayak kita yang kerja di swasta ataupun freelance apalagi ya, mungkin kayak dicap nganggur sih lebih tepat. Waduh, itu kalau saya bangunnya pagi-pagi itu jam 10 biasanya. Jam 8 sih, jam 8 sekarang jam 8. Tambah gondrong kan? Tapi itu nggak bikin Erik pengen merantau. Pengen sih akhir tahun. Cuman kan sekarang udah kerja gitu. Udah kerja tetap. Mending kayak nabung aja sih dulu bang. Kalau kita di Painan kan di rumah kan artinya bisa nabung ya. Ya. Nggak perlu bayar uang kos. Ya, kebutuhan pokok aman lah ya. Gitu. Jadi kita bisa ngasih orang tua juga sih sedikit-sedikit gitu. Terus bisa dinabung. Itu sih. Dan itu kayaknya lebih ini juga ya, lebih seru juga kali kayaknya. Apa sih ya? Sebenarnya ada keraguan sih bang. Pertama kayak nyari teman yang sefrekuensi gitu. Ya, betul, yang paham seni gitu. Nggak banyak. Jadi kadang ya udah sih explore sendiri aja gitu. Sekarang kita belajarnya di YouTube, kan udah banyak sih media sosial sekarang. Nah dari sana aja sekarang mah. Jadi akses diskusi koneksi itu agak lebih tidak seluas orang-orang yang di ibu kota ya. Nggak juga sih. Pertama gini sih, saya berani jamin kalau anak-anak Sumatera nggak kalah
skill sama Enggak, maksudnya ini, teman diskusi langsung. Kalau di Painan itu banyak nggak? Ada sih beberapa. Banyak. Ya, contoh kemarin Bang Roland yang CPNS ya. Ya, tapi kan ke Jambi juga. Iya sih. Dulu sempat. Cuman beberapa ada sih yang ngerti Bang. Secara nggak langsung. Cuman kalau untuk profesional kerjanya nggak ada sih gitu. Iya kan? Sekarang kan koneksinya lebih ke kita kan kerja dari jam 8 pagi terus Discord di Zoom gitu. Nah, dari siang ke sana aja sih tahu perkembangan gimana. Bosan nggak, Rik? Kerja via Zoom gitu? Plus minus. Plus minus. Gimana tuh? Plus minusnya nggak perlu mandi sih. Nggak perlu mandi, nggak perlu terlalu sibuk untuk kayak di Jakarta ya Bang. Apa ya kesibukan di Jakarta? Macet, Rik. Stres ya. Naik kereta. Perginya gelap kan? Ya. Pulangnya pulang gelap, jadi nah, gelap gitu. lagi. Kayak gimana ya? Kayak masih belum mau sih kayak hidup kayak gitu. Tapi Erik, abis tamat langsung langsung kerja online berarti ya? Ada jedanya sih Bang, ada jeda. Oh, pernah masuk kantor juga? Dulu kan Maret awal-awal corona ya kan ya? 3 bulan itu freelance awalnya kan. Karena pandemi di mana-mana, jadinya keuangan tipis, harus survive di sana. Baru mulai kerja tetap itu tahun 2021. Berarti pernah kerja di kantoran atau pernah kerja di suatu tempat yang bolak-balik dari rumah nggak? Belum. Ya, pertama kali berarti juga langsung online bener. Langsung online berarti. Bener. Dari apa sih? Zoom. Iya kan? Remote sih, Bang. Full remote. Nah, Erik kan seni rupa, Rik. Kemudian kerjaan sekarang itu kan sebenarnya lebih ke kerja digital kan ya? Iya benar. Kerja teman-teman DKV lah gitu. Iya kan? DKV, kebanyakan bener, sih. DKV. Itu gimana Erik mentransformasinya gitu? Dulu di kampus kebetulan juga bergaul sama anak-anak DKV. Terus dikontrakkan juga anak-anak DKV. Jadi di sana lebih sering bergaul sama mereka kan jadi ada semacam yang apa ya? Kita juga tahu sih beberapa ilmu dari mereka gitu. Kita juga bisa mempelajari dari mereka. Dan mereka juga mau berbagi itu sih, Bang. Tapi di seni rupa UNP sendiri itu kurikulumnya udah arah digital atau masih apa ya? Kalau UNP kan basicnya pendidikan ya. Mungkin lebih ke pendidikan sih. Kalau digitalnya aku lihat mungkin belum waktu tahun angkatan 2015. Aku kan masuknya 2015 ya. Kalau DKV digital lah ya. Iya bener. Kalau 2017 udah berapa ada sih Bang? Oh, udah mulai ya. Cuman dikit-dikit ada. Berapa dikit-dikit ada. Jadi selama ini banyak otodidaknya sih. Selain karya visual, Erik juga bikin lukisan semacam itu nggak? Oh dulu ya, buat lukisan. Dulu sempet waktu zaman ngampus kan ya, buat nyari uang, buat gambar foto wajah orang gitu. Nah dari situ sih dulu. Kapan pertama kali dapat uang dari kerja lukis, Rik? Lukis. Atau ngegambar lah gitu? Dari SMA sih. SMA udah mulai kayak orang order gambar gitu. Order gambar? Iya, di situ sih Bang. Pertama kali kapan gitu? Walaupun pertama lebih ke project terima kasih ya. Gitu. Yang ada uangnya pertama kali itu gambar apa? Tetap di SMA. Gambar wajah orang, gambar orang nikahan. Berapa? Berapa ya dulu ya? 100.000 kali. Oh, ini ya, pre-wed tapi versi lukisan ya. Bener. Erik sejak SMA udah dapat orderan menggambar. Udah ada kesadaran kalau ternyata industri ini itu ada uangnya ternyata. Bener. Iya kan? Iya bener. Makanya berani ngambil seni rupa. Sebenarnya pertama berani aja sih dulu Bang. Iya kan? Dulu nggak kebayang kayak istilah kayak 4.0 atau yang kayak gini ya. Gue kebayang cuman ya udah, penting kuliah dulu. Penting kuliah dulu kan. Dulu pengennya hobi gambar ya. Udah lanjut. Tapi itu pun juga karena pendidikan kan. Iya, pendidikan. Pendidikan seni rupa bukan seni rupa murni kan. Kalau seni rupa murni nggak boleh, Bang. Harusnya kan. Iya, dulu sampai nangis itu orang tua nggak mau. Oh, enggak, Bu. Iya. Oh. Kalau masuk seni rupa nak jadi orang ando aja. Oh, deh. Itu sih Mas. Karena emang itu, Rik, karena orang tua itu kan punya harapan tersendiri, Rik ya. Iya, mungkin yang mereka lihat itu kalau jadi seniman di Sumbar itu kayaknya emang berat, Rik. Bener. Yang berat kan. Nggak dulu aja kayaknya, sekarang pun juga masih berat kan. masih berat banget gitu. Jadi kalau misalnya ya jadi seniman di mata mereka mungkin itu bukan sesuatu yang apa ya? Yang menjanjikan lah gitu. Apalagi mapan ya, Bang. Apalagi mapan gitu. Bener. Pribadi sih. Karena susah kita ngelihat di Sumbar ini senimannya yang mapan. Kecuali misalnya abang-abang kita yang udah di Jawa. Bener sih. Mereka bisa jual lukisan 1 miliar misalnya. Kan. Emang orientasinya akhirnya emang hijrah ke Jawa kan ya? Iya.
banyak yang kayak gitu akhirnya kan. Iya bener sih, kebanyakan kayak gitu sih. Nah, kalau sekarang orang tua udah aman lah ya, maksudnya udah ya udahlah, ternyata bisa hidup di Ya situ udah, lah. yang Gitu penting ya. sekarang udah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sih, itu sih. Minimal yang tanggung jawab diri penting. Iya sendiri benar, ya. itu sih yang penting. Rick, di seni rupa sendiri kan Erik melukis, Iya benar. gambar gitu ya. Pernah bikin pameran selain pameran TA nggak? Dulu pernah ikut di pameran Nan Tumpah. Oh, Nan Dari Tumpah. teman-teman Nan Tumpah yang bikin. Oke. Gitu. Jadi mereka buat semacam penampilan pertunjukan dari mereka sendiri. Terus di sampingnya ada pameran seni rupa. Kebetulan temanya itu seni rupa anak muda gitu ya. Seniman muda Sumatera Barat gitu. Ada 9 orang. Nah, salah satu ikut gitu. Sekarang tahun ini Nan Tumpah ada juga kayak. Iya, yang tahun 2021 sih. Karena yang tahun 2021 tiap tahun kemarin karena pandemi Nan Tumpah mereka enggak bikin ya. Iya, tiap tahun biasanya. Tapi itu kan rame-rame kan Rick ya? Rame-rame kan ya? Iya, rame-rame. Kalau untuk pameran tunggal sendiri pernah nggak? Sejauh ini belum sih. Kenapa? Belum. Kenapa Rick? Pertama apa ya bang? Karena belum bisa konsisten untuk kayak ngelukis banyak banget gitu ya. Di samping kita butuh kayak uang gitu ya. Itu sih bang. Sekarang kita ngerjain project, kadang kita bikin yang kayak idealis itu kayak masih susah sih bagi-bagi. Dan di Sumbar kayaknya nggak banyak ya yang bikin seniman tunggal pameran tunggal gitu ya. Sejauh ini siapa ya? Siapa sih yang di Pariaman itu siapa namanya? Mubarak. Oh, Bang Amdi ya, Amdi. kemarin di apa? Di Kopiden. Kopiden. Ya, bener. Bang Amdi. Betul itu melanjutkan karya RTA yang kemarin kan? Ya. Bener. Tapi yang kayaknya teman-teman yang lain juga jarang gitu. Iya, benar. Jarang kan Rick ya? Kalau tunggal belum sih kayaknya bang. Kalau TA oke lah, TA kan lain soal ya Rick ya. Kalau TA itu kewajiban buat lulus, Iya. jadi nggak ada semacam rewardnya sih menurut pribadi. Pertanyaan ini sebenarnya sering saya tanyakan Rick, termasuk ke teman-teman seni rupa, termasuk salah satu ke Bang Yaser dan lain-lain di RAS kan. Kalau dari kacamata Erik sendiri, kenapa pada nggak berani pameran tunggal? Selain alasan kesibukan tadi, Rick. Karena biasanya kalau kita bicara tentang berkegiatan, ujung-ujungnya sih kayak uang sih, Bang. Uang ya? Banyakan uang. Karena pertama dari tidak pedenya dengan dana, terus kadang beberapa seniman orientasinya uang. Kayak seandainya, ini pameran ada duitnya nggak nih kalau seandainya dikirimkan karya gitu. Tapi sebagai beberapa ada yang kayak gitu. Sebagai seniman pemula, kayaknya juga nggak bisa langsung orientasi uang kan, Rick ya? Sebenarnya sih agak males sih bang kalau bahas Sumatera Barat. Gini karena Erik kan seni rupa. Iya benar. Karena takutnya kalau aku yang ngomong kayak melepotan kesana. Enggak sih. Kita sih sebenarnya membuka wacana, diskusi. Boleh. Biar apa ya? Biar kita tuh punya kesadaran bersama kalau industri ini harus digerakkan bersama-sama. Nah, masalah-masalah yang kita munculkan, yang kita bahas itu sebagai bahan diskusi aja gitu. Sebenarnya sih ini apa sih? Kalau mau bagi pengalaman mungkin bisa disensor bang. Aman Rick. Itu dulu ada semacam kayak namanya Binal Sumatera ya. Oh ya? Binal Sumatera itu nama Binal itu nama besar ya bang? Iya di mana-mana ada ya. Binal Yogyakarta, iya, Binal Bandung Jakarta. kemarin ya. Binal Sumatera, dibuatnya di Padang, Taman Budaya Padang ya. Cuman tahun berapa? Playernya baru sebulan, seniman yang udah ikut udah ada. Oke. Kan ada yang aneh kan ya? Masa baru sebulan playernya muncul, terus senimannya udah ada? Karena butuh persiapan buat lukisan dulu kan bang? Jangan-jangan lukisan udah disiapin, udah lama. Sih. Jadi percuma sih kalau orang bilangnya open call atau apa. Kan ya jadi percuma kan ya. Udah tahu-taunya udah ada orang-orangnya, udah tahu ada listnya gitu. Jadi artinya masih kayak seniman kayak di Sumatera Barat ini masih belum mau menerima orang baru. Oke gini. Tapi kan seniman, kalau menurutku ya seniman itu ya orang-orang yang akhirnya punya karya seni. Betul. Itu tanda mereka bekerja. Kalau seniman nggak punya karya seni berarti mereka nggak bekerja. Iya benar. Ya kan? Nah, apakah kebanyakan teman-teman kita itu berkarya ketika mau ada acara aja? Berapa ada yang kayak gitu? Berapa ada yang konsisten buat karya terus? Ada.
cuma berapa untuk sekedar untuk ya ini mau ada acara gitu, kayak gitu ada sih Bang. Jadi nggak bisa kita apa ya, karena kalau kita bilang kayak seni rupa di Sumber itu udah maju atau enggaknya ya masih kayak gini, masih kayak sekarang, masih dalam artinya masih prematur gitu sih. Walaupun dulu sebelumnya udah bagus di tahun-tahun sebelumnya, tapi aku ngelihatnya kayak ya gini-gini aja ya sekarang enggak gitu. Ya Kak, mereka kalau udah keluar tuh jago-jago Ya pasti. ya. Kalau untuk seniman ada muda di Maete. luar udah pasti. Maete kan dari Blanak ya. Iya, Iya, bener. Itu satu kos sama saya dulu, terus saya nggak ketemu, teman ibu kos saya cerita kan, jago kan beliau. Bener. Ketika udah keluar, tapi ketika di Sumbar kayaknya setahun ada berapa sih pameran tunggal selain pameran Taman Budaya yang rutinitas itu? Susah kan jawabnya kan? Kalau itu kayaknya nggak ada di petanya sih kayaknya. Tapi kalau dari kegiatan tiap tahunnya dari Taman Budaya pasti ada. Ya Taman Budaya itu proyekan lah ya, beda soal ya. Kalau tunggal kayak nggak ada sih Pak. Iya kan. Tapi dari ini sendiri, Rik, dari kampus sendiri gimana sih, Rik? Proses edukasinya, Rik? Sebenarnya gimana ya? Soal pameran tunggal ini, Rik? Pameran tunggal. Yang ada cuma sejauh ini cuma pameran TA ya kalau tunggal ya Bang. Karena belum ada sih yang beranikan atau cuma ekspor buat pameran tunggal, nggak ada sih sejauh ini, belum ada. Kecuali karya akhir. Ya kalau karya akhir itu kayak cuman kehidupan kampus ya gitu sih. Kadang juga minta izin gedung juga susah. Itu di kampus. Itu sih masalahnya kadang. Berarti kampus juga ini ya. Ini nggak satu kampus ya, karena di Sumatera Barat sebenarnya ada banyak kampus yang seni rupa ya. Bener. Dan kayaknya ini juga jadi keluhan rata-rata teman-teman ya. Karena ketika kita ingin berkreasi di kampus, malah pihak kampus juga membatasi kita kan, Bang. Itu sih salah satu. Karena apa ya, tools terus alat-alat juga banyak di kampus gitu. Ya. Nah, kita kan butuh alat-alat, kita butuh tempat, kita butuh media. Nah dari pihak kampus malah membatasi, itu kan jadi masalah sih di situnya. Walaupun sebenarnya ada inisiatif tiap-tiap orang untuk bisa sendiri kan ya, cuma apa ya, kita kan bayar gitu. Ya nggak masalah kan ya kalau kita make gitu. Jadi nggak perlu dibatasi selagi kita nggak ngerusak gitu. Itu sih menurut aku pribadi. Kampus nyuruh kita belajar teori, bikin sesuatu, tapi ketika itu di tahap pameran mereka nggak ngasih space. Nggak ngasih. Aku pernah kayak kuliah di lukis ya. Dosennya masuk. Hari ini materi kita lukisannya pemandangan laut ya. Ya. Silakan kalian explore laut. Ya udah, kita keluar, kita ke Pantai Gajah. Ya. Gitu aja sih Bang. Habis itu? Pulang, terus ngelukis di rumah. Kayak gitu aja. Aku juga heran sih awal-awal. Cuman gini ya gitu. Karena nggak pernah diajari dalam, ini teknik. Gini ya, nggak pernah dalam artinya. Dulu aku pernah pertukaran ya di Jogja di UNY dulu. Nah waktu itu kelas lukis. Jadi di samping mahasiswa ada dosen yang lagi ngelukis. Jadi kita ngelukis bersama. Nah yang beda di sini kita cuma ngelukis aja. Dosennya tetap. Ya mungkin udah terlalu jago kali, Rik. Ya mungkin karena pendidikan kali, Rik ya. Jadi nggak masalah pendidikan karena latar belakang pendidikan kan Bang. Tapi kan orientasinya tetap mencetak seniman juga kan ya. Ya harusnya mencetak guru seni kali ya. Nggak ya berapa ya. Tapi ini diajarin nggak sih, Rik? Kayak bisnis, kalau apa ya istilahnya itu ya? Pemasaran karya gitu? Kalau pemasaran kayak enggak sih. Cuman ada salah satu mata kuliah yang di sana ada manajemen seni rupa. Di sana kita diajarin gimana berpameran dengan baik. Terus gimana karya selayak pameran itu gimana ya? Pokoknya tentang display gitu ya. Kayak gitu sih, Bang. Yang nanti pada akhirnya di ujian itu kita bikin pameran. Itu sih salah satu. Berarti untuk marketnya nggak diajarin? Kayak market. Maksudnya gimana sebuah karya bisa terjual? Apa aja langkah-langkah yang kita lakukan? Gimana cara mencari relasi semacam itu ada nggak? Kan enggak sih Bang. Kayak ada setahu apa gitu ya. Ya kalau gitu ngapain bikin karya? Kadang gimana ya? Kadang kalau ngomong ntar banyak yang kesinggung. Kadang banyak yang penampilan seniman, tapi kan kadang kosong gitu. Banyak yang kayak gitu. Mabuk. Enggak, no offense kan ya untuk hal kayak gitu. Ya nggak usah tersinggung maksudnya. Bener. Ya banyak lah di lingkungan itu kan gondrong, mabuk-mabuk gitu ya. Terus
Terus ditanya karya juga bingung kan? Bener. Tapi ngomong seolah-olah paling seniman gitu. Itu sih salah satu yang bikin kita nggak apa ya. Karena di Sumber ya, aku ngeliatnya kayak Aden tuh banyak sih. Oden yang paling seniman gitu. Aden gua gitu. Gitu sih, sama kayak waktu orang udah dulu sama dia ya. Alah, masa. Lebih kayak gitu. Tapi beberapa senior ada yang edukasi gitu. Oh, banyak. Banyak. Senior sih sebenarnya cukup banyak yang ini ya, yang sportif ya. Iya, banyak. Kayak di RAS kan cukup banyak gitu ya. Lain ya, teman-teman di RAS juga orangnya terbuka. Iya. Dan seringnya sih buat acara mungkin kayak gambar bareng, pokoknya pameran. Pokoknya kalau aku lihat sih RAS cukup menjadi tempat komunitas yang paling aktif sih di Sumber. Cuman memang ada oknum-oknum seniman abang-abangan yang toksik ya. Itu pasti sih, Bang. Karena kalau menurut aku pribadi kayaknya nggak di seniman aja ya, pasti di mana-mana sih, di toxic. setiap bidang gitu ya. Benar, pasti. Dan kadang-kadang itu malah ngebunuh potensi adik-adiknya ya. Kebanyakan sih gitu. Kadang yang abang-abangan tadi lebih kayak nyuruh adik-adik ya, itu yang susah sih. Apa pengalaman yang paling berkesan, Erik? Ini nggak usah sebut orang. Oh iya, benar. Maksudnya abang-abangan seperti apa yang pernah Erik temuin di kampus? Dulu banyak sih, kalau banyak. Cuman mungkin yang paling diingat itu kayak awal ngampus ya. Kita dikasihnya duit 1.000 gitu. Oke. Aku piti 1.000 aja. Beliin rokok sempurna aja. Maaf piti bang. Pandai-pandai lah belakang gitu. Itu kan kayak gimana ya? Akhirnya kan minta tambah sama teman. Iya. Kawan, tolonglah kawan. Iya. Udah minta. Ya ditolong kan bang. Kayak gitu sih. Tapi abang-abangan yang itu punya karya nggak? Ada beberapa. Ada beberapa. Ya, akhirnya kan win to win gimana ya? Setengah juga nggak ada. Gitu. Ya mungkin sih maksudnya itu pengakraban ya, Rick ya. Bisa jadi sih pengakraban. Cuman era sekarang kayaknya nggak relevan lagi cara kayaknya nggak gitu cocok sih sama budaya yang kalau kita ngomong, nah lo gitu nggak cocok. Iya sih. Karena gini kan ya bang, sekarang kita tahu nih sama orang, terus kita tahu seberapa besar dia berkarya. Nah respect itu bakal muncul juga kan ya. Iya. Tapi kita taunya dia kayak gini, terus karyanya akhirnya kan kita nggak respect. Ya, apalagi kalau seandainya perilaku sikapnya nggak juga baik gitu. Nah gitu sih. Dan ada semacam ini nggak sih, Rick? Beberapa abang-abangan yang toksik itu tidak mengakui kelebihan adik-adiknya gitu. Beberapa sih aku lihat ada. Akhirnya kan ada yang support, ada yang sikapnya mungkin kayak asih gitu ya. Sosok aja lu mah gitu. Iya. Kayak gimana ya kak? Di sekolah kayak kakak-kakak kelas yang belum siap menerima adik-adiknya yang lampunya gitu. Iya ya. Kita kan nggak bisa pungkiri ya bang, yang namanya anak muda, artinya kalau industri kreatif tuh ide-ide baru tuh selalu datang dari anak muda, selalu datang dari anak-anak yang mungkin di bawah kita bakal mampu, orang yang mampu kita gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau seandainya ada adik kelas yang akhirnya mungkin punya lebih melaju gitu ya, karena nggak bisa kita tolak ukur dari seberapa lama kita ngampus atau seberapa lama kita berkarya, nggak bisa dari situ ya kan? Iya betul. Karena ide itu selalu seger itu dari anak-anak muda biasanya. Iya. Berkarya itu kan soal seberapa banyak kita bikin latihan untuk menempa diri, bukan seberapa tua usia. Benar-benar. Ya kan? Ya, benar. Ada anak muda yang dia mungkin setiap hari siang malam latihan terus, bikin karya terus, ada. Sehingga dia lebih matang. Ada orang yang udah tua tapi bikin karya satu setahun misalnya kan, jadi nggak matang-matang juga bener. Gitu. Akhirnya kan mereka yang berproses tadi akhirnya nggak apa yang namanya? Proses nggak mengkhianati hasil kan? Itu benar sih. Rick di Padang lah, Erik kan sebenarnya di Painan kan baru 2 tahun ini kan Rick ya? Iya, akhirnya pulang kampung ya. Selama kuliah kan Erik banyak berproses di Padang. Bener. Erik ngelihat seperti apa sih sebenarnya dalam kacamata Erik industri kreatif atau industri seni di Padang? Kita ada di tahap mana sih sebenarnya? Kalau bicara mengenai tahapannya, kita sebenarnya udah cukup matang sih ya. Karena beberapa proyek dari Jawa juga udah banyak sih yang dihandle sama anak-anak Padang. Jadi kalau untuk matang atau enggaknya udah cukup siap. Cuman mungkin masih butuh beberapa tahap lagi sih. Contohnya gini, lebih ke kepercayaan diri sih. Beberapa dari kita kan banyak yang minder gitu. Minder dalam artian, wah anak Jawa nih gitu. Kebanyakan masih kita temukan kayak gitu sih bang. Karena nggak pede dalam karya gitu. Beberapa ya kayak gitu. Cuman sejauh ini aku ngelihatnya
anak-anak Padang udah mulai banyak yang berkontribusi, udah banyak eksplorasi. Contohnya dengan banyaknya kayak agensi-agensi yang udah bergerak di bidang digital, udah banyak sih banyak. Dulu di tahun 2015 malah nggak begitu kentara ya, nggak begitu terlihat ya. Sekarang udah banyak gitu. Berarti aku ngelihatnya udah segmenternya udah tahu tentang pasar gitu. Mereka udah profesional dalam bidang digital secara terus. Oke, kalau soal kolaborasi sesama anak muda di Padang, Erik ngelihatnya seperti apa? Sekarang? Ya. Kalau sekarang udah cukup, lumayan. Cuman nggak bisa kita artikan, karena yang toksik tetap ada yang toksik gitu. Karena gini ya, kalau segmentednya kita berkolaborasi dengan pemerintah, nah yang mafia juga ada. Gimana tuh? Contohnya dulu pernah sih, mau buat acara di pemerintahan gitu. Udah mau approve segala macam kan ya. Di sebuah lembaga pemerintahan lah gitu ya. Jadi ini udah mau nerangin ide, mau udah bicarain hal yang lainnya. Namun bapaknya bilang gini, yang untuk apa berai? Oke. Itu kan salah satu hal yang bikin anak muda yang pengen eksplor tadi udah jadi apa ya kan bang? Males kan ya? Ini bapak kerjaan aja belum kan? Masa udah minta komisi? Udah pernah hal gitu. Jadi sekarang udah nggak terlalu pengen sih kalau kolaborasi dengan pemerintah. Tahu sih ya, ujung-ujung kayak gitu. Tapi ini project di luar project komersil misalnya, Rik. Iya benar. Sesama teman-teman muda biasanya kayak banyak sih bang. Banyak ya. Contohnya di Manespace ya. Itu kan mereka berdikari ya. Kolaborasi sama anak-anak. Kemarin aku ngeliat playernya gitu. Manespace buat acara yang volunteernya siapapun boleh ikut gitu. Manespace ini ruang kreatif ya. Iya, skena gitu. Skena musik keras. Iya, metal. Itu sih aku ngelihatnya mereka itu lebih ke survive-nya bagus. Mereka nggak dalam artiannya nggak mau skip artian nggak milih-milih gitu. Mereka terbuka. Itu yang gue lihat dari skena mereka. Bisa kolaborasi ke siapa aja ya. Iya, nanti kapan-kapan aku mau ngajak ngobrol boleh sih, Manespace sih. Ya, aku lihat sih. Oke. Rick. Ini kita di akhir nih, Rick. Karena kalau aku minta 3 orang menurut Erik, seniman yang Erik kenal, seniman muda yang kayaknya ini bagus nih bang gitu. Erik bisa sebut nama siapa nggak? Bebas bidangnya apa aja, mau di Painan, mau di Padang. Pertama Iing sih aku lihat. Iing ya, Iing Patopang sih. Karena kalau aku lihat secara pribadi, tipikal orangnya nggak money orientation. Artinya kalau siapapun mau kolaborasi sama dia mau bantu. Dia lukis ya? Bukan, dia lebih ke video sih bang. Oh video, oke. Beberapa karya videonya. Jadi selama ini aku lihat gitu sih. Artinya kolaborasinya terbuka. Anak muda yang lain mungkin aku suka si Dika, cuman dia film. Iya, Dika. Si Dika sekarang kuliah di IKJ. Kebetulan juga adik-adikan sih di Painan. Kalau ilustrator di Padang yang Erik suka siapa? Karyanya? Ilustrator di Padang suka ya sama banyak sih bang. Misalnya Mas Mojo suka. Mas Mojo ya. Hari Toko juga suka. Hari Toko. Tepan juga ya? Hah? Tepan ilustrator ya? Tepan bukan ilustrator sih. Oh iya ya. Visual ya? Iya. Buat mapping kan Stepan ya? Ya. Siapa ya? Bang Arif Boska, Bang Eko Crowded. Sekarang project apa nih Rick yang lagi jalan? Bikin satu brand untuk semacam guideline-nya ya. Terus buat aset-asetnya juga. Kebetulan dari Bandung. Itu bergerak secara clothingan. Mereka mau segmented pasarnya lebih ke big size ya bang. Baju-baju dengan ukuran yang besar gitu. Salah satu itu. Baju ya? Iya baju. Di Jakarta juga satu lagi mau bikin guideline sama brand book juga buat perusahaan yang bergerak dalam bidang baju juga. Tapi mereka lebih casual gitu. Terus ada beberapa project yang lain sih. Melukis masih nggak? Kalau untuk pribadi pasti. Dan artinya mungkin digital ataupun apa ya. Kalau ngelukis yang manual, yang kanvas. Manual. Kanvas sudah lama enggak sih bang. Tapi kalau untuk karya yang lain pasti tetap. Tidaknya digital ya? Ya digital pasti. Itu pasti. Ada rencana pameran tunggal nggak dalam waktu dekat ini? Belum sih kayaknya. Kalau seandainya udah jadi yang lain, pengen. Apalagi yang karya yang pengen dijual di NFT sih. Rencana ada pengen buat pameran NFT. Dulu ya? Iya benar. Salah satu itu, masih digital. Masih digital. Rick, terima kasih udah ngobrol di episode kali ini. Semoga nanti kita bisa kolaborasi di karya-karya berikutnya. Sehat terus, Rick. Thank you banyak Bang Boy udah datang diundang ya. Teman-teman, terima kasih udah nonton episode saya bersama Erik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.